Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kinematika gerak lurus. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu gerak dan gerak lurus. Gerak sendiri merupakan keadaan di mana suatu benda berubah kedudukan atau posisinya terhadap titik acuan. Gerak lurus secara garis besar dibagi menjadi gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Besaran pada kinematika gerak lurus terdiri atas 5. Yang pertama, posisi atau kedudukan, jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Pertama, posisi atau kedudukan. Berdasarkan gambar, kita bisa melihat bahwa posisi rumah berada di utara pohon atau barat laut tiang bendera. Sedangkan posisi tiang bendera ada di timur pohon atau tenggara rumah. Posisi pohon ada di selatan rumah atau barat pohon. Kita menggunakan arah mata angin untuk menentukan posisi atau kedudukannya. Selanjutnya, jarak dan perpindahan. Jarak dilambangkan dengan X adalah panjang lintasan total benda dari titik awal ke titik akhir pergerakannya. Sementara itu, perpindahan dilambangkan dengan delta X merupakan panjang perubahan posisi benda dari titik awal ke titik akhir pergerakannya. Yang membedakan jarak dengan perpindahan adalah perpindahan termasuk besaran vektor, sehingga memiliki arah. Kemudian, kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh per satuan waktu. Dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan X per T, di mana X merupakan jarak dengan satuan meter, dan T merupakan waktu dengan satuan second. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan benda per satuan waktu. V rata-rata sama dengan delta X per delta T, di mana delta X merupakan perpindahan dengan satuan meter, dan delta T adalah selang waktu dalam satuan second. Perbedaan kelajuan dan kecepatan adalah kelajuan merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Nah, sekarang kita masuk ke gerak lurus beraturan atau GLB. Di sini kita bisa melihat bahwa ada grafik hubungan kecepatan terhadap waktu. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak lurus dengan kecepatan tetap dan percepatan nol, yang dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan V kali T, di mana S sebagai jarak dengan satuan meter, dan V sebagai kecepatan dengan satuan meter per second, dan T merupakan waktu dengan satuan second. Selanjutnya, kita beralih ke gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak lurus dengan percepatan tetap. GLBB terbagi menjadi GLBB horizontal dan GLBB vertikal. GLBB horizontal. Gerak horizontal adalah gerak benda yang terjadi pada bidang atau secara mendatar. Di sini kita bisa melihat grafik hubungan antara V dan T, di mana yang kiri adalah V dipercepat, sedangkan yang kedua adalah V diperlambat. S merupakan bidangnya yang berbentuk segitiga. Besaran pada GLBB horizontal meliputi Vt sama dengan V0 tambah At. S sama dengan V0T tambah setengah At kuadrat, dan Vt kuadrat kurang V0 kuadrat sama dengan 2As. Vt merupakan kecepatan akhir meter per second, V0 merupakan kecepatan awal meter per second, S adalah jarak dengan satuan meter, A adalah percepatan dengan satuan meter per second kuadrat, dan T adalah waktu dengan satuan second. GLBB vertikal. Gerak vertikal adalah gerak benda yang terjadi secara vertikal, baik dari atas ke bawah maupun sebaliknya. Besaran-besaran GLBB vertikal meliputi Vt sama dengan V0 tambah Gt, H sama dengan V0T tambah setengah Gt kuadrat, Vt kuadrat dikurang V0 kuadrat sama dengan 2Gh. Vt merupakan kecepatan akhir, V0 merupakan kecepatan awal, S adalah jarak, atau dilambangkan dengan H karena merupakan ketinggian. A adalah percepatan meter per second kuadrat, dan T adalah waktu dengan satuan second. GLBB vertikal yang pertama adalah gerak jatuh bebas.
Gerak jatuh bebas adalah gerak vertikal ke bawah yang tidak memiliki kecepatan awal, sehingga V0-nya adalah 0 meter per second. Sedangkan percepatannya adalah gravitasi bumi, sehingga A sama dengan G, sama dengan 9,8 meter per second atau 10 meter per second. Dapat dirumuskan, Vt sama dengan Gt, H sama dengan setengah Gt kuadrat untuk mencari ketinggian, Vt sama dengan akar 2GH. Apa sih contoh dari gerak jatuh bebas ini? Contohnya, buah kelapa jatuh dari pohonnya, ataupun bola dijatuhkan dari lantai 2. Yang kedua, gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak vertikal menuju pusat bumi yang memiliki kecepatan awal dan percepatannya adalah gravitasi bumi. Sehingga yang membedakan gerak jatuh bebas dengan gerak vertikal ke bawah adalah kecepatannya. Pada gerak vertikal ke bawah, kecepatan awalnya tidak bernilai 0 meter per second. Adapun rumus-rumusnya, Vt sama dengan V0 ditambah Gt. Vt kuadrat dikurang V0 kuadrat sama dengan 2GH. Dan untuk mencari ketinggian, H sama dengan V0T tambah setengah Gt kuadrat. Contohnya apa ya? Contohnya adalah bola diayunkan kemudian dilempar, sehingga memiliki kecepatan awal. Gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas adalah gerak vertikal yang menjauhi pusat bumi, memiliki kecepatan awal dan gravitasi bumi sebagai perlambatannya. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Vt sama dengan V0 dikurang Gt, V0 sama dengan minus akar 2GH, dan H adalah V0T dikurang setengah Gt kuadrat. Kenapa sih bernilai negatif? Karena percepatannya berlawanan dengan nilai gravitasi, sehingga terdapat tanda minus di sebelum G. Pada gerak ini terdapat titik maksimum, di mana suatu benda bertahan di udara sebelum ditarik kembali oleh gravitasi bumi, yang memiliki kecepatan sama dengan 0. Waktu di tinggi yang maksimum sama dengan V0 dibagi gravitasi. Contoh dari gerak vertikal ke atas ini adalah bola disundul, koin dilempar ke atas, dan pancuran air mancur. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa contoh soal GLB dan GLBB. Yang pertama adalah sebuah perahu menyeberangi sungai yang lebarnya 180 meter dan kecepatan arus airnya 4 meter per second. Bila perahu diarahkan menyilang tegak lurus sungai dengan kecepatan 3 meter per second, maka setelah sampai di seberang, perahu telah menempuh lintasan sejauh titik-titik. Setelah kita membuat gambar seperti ini, kita akan mencari VR. Bagaimana sih cari VR-nya? Oke. VR sama dengan akar dari Vp kuadrat ditambah VA kuadrat. Nah, setelah kita tahu nilainya, ini kan ada 3 dan 4. Kita masukkan angkanya, 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5 meter per second. Setelah menentukan VR, kita akan menentukan jarak AC, yaitu dari sini ke sini. Caranya gimana? Caranya kita adalah menggunakan perbandingan antara Vp per VR sama dengan AB per AC. VR-nya kita sudah menemukan, yaitu 5 meter per second, kemudian AB-nya adalah 180, dan yang dicari adalah AC. Nah, setelah itu kita akan menemukan bahwa AC-nya adalah 300 meter. Kemudian jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C. Contoh soal yang kedua. Seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan 90 km per jam. Tiba-tiba melihat seorang anak kecil di tengah jalan pada jarak 200 meter di mukanya. Jika mobil direm dengan perlambatan maksimum sebesar 1,25 meter per second kuadrat, maka terjadi peristiwa apa?
Setelah kita menulis diketahui V0 sama dengan 90 km per jam, kemudian diubah menjadi 25 meter per second kuadrat. Terus diketahui juga adalah perlambatannya, yaitu bernilai min 1,25 meter per second kuadrat. Kita akan mencari jarak agar mobil ini berhenti. Untuk mobil itu berhenti, maka Vt-nya harus sama dengan 0. Rumus GLBB ada Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Ini yang akan kita gunakan, kemudian kita akan masukkan angkanya. Vt sama dengan 0, kemudian V0 kuadrat 25 kuadrat tambah 2 dikali min 1,25 dikali S. Sehingga kita bisa peroleh bahwa S-nya 625 dibagi 2,5, yaitu 250 meter. Karena S-nya ini melebihi 200 meter seperti yang ada di soal, maka dapat kita simpulkan bahwa mobil akan menabrak anak dahulu baru kemudian berhenti. Sehingga jawabannya adalah yang E. Contoh soal yang nomor 3. Bola A terletak pada ketinggian 60 meter vertikal di atas bola B. Pada saat yang bersamaan, A dilepas dan B dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan 20 meter per second. Bola A dan B bertemu pada saat pilihannya ada 1, 2, 3, 4. Kita harus menentukan pernyataan mana yang benar. Oke, pertama kita harus mengecek yang nomor pertama, waktu saat kedua bola bertemu. Waktu saat kedua bola bertemu dapat ditentukan melalui T sama dengan H dibagi V0 A tambah V0 B. Dengan memasukkan angkanya, yaitu ketinggian 60 meter per second, kemudian ada 0 untuk bola A, dan 20 meter per second untuk bola B. Sehingga dapat kita peroleh 3 second untuk waktu saat kedua bola bertemu. Sehingga 2 second setelah A dilepas ini merupakan pernyataan yang salah. Selanjutnya kita akan mencari kelajuan kedua bola saat bertemu. VA sama dengan GT, karena tidak memiliki V0. Kemudian 10 dikali 3 second sama dengan 30 meter per second. Sementara itu untuk VB-nya kita cari menggunakan V0 dikurang GT karena berlawanan dengan arah gravitasi sehingga G-nya bernilai minus. 20 dikurang 10 dikali 3 hasilnya adalah min 10 meter per second. Dapat disimpulkan dari yang ini bahwa pernyataan yang pertama salah karena kelajuan kedua bolanya berbeda. Yang satu 30, yang satu min 10. Yang terakhir, ketinggian bola B saat bertemu. Ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus ketinggian HB, OB dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Kita masukkan angkanya, 20 dikali 3 dikurang setengah kali 10 dikali 3 kuadrat. Dapat diperoleh hasilnya adalah 15 meter. Nah, kemudian dari sini kita bisa tahu bahwa pernyataan 4 benar. Kemudian bagaimana dengan pernyataan kedua? Bola B turun. Bola B turun ini diperoleh dari hasil VB yaitu min, sehingga bola B-nya memang arahnya ke bawah atau turun. Demikian pembahasan kali ini tentang kinematika gerak lurus. Terima kasih dan semoga bermanfaat.